Hai, kami dari kelompok 2 atau kelompok barang dan jasa. Saat ini kami akan mempresentasikan tentang ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana mekanisme perekonomian secara keseluruhan bekerja, dan juga ekonomi makro mempelajari kekuatan-kekuatan dan kecenderungan-kecenderungan yang memengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Ekonomi makro mengembangkan model yang menjelaskan hubungan antar variabel. Hubungan antara variabel-variabel dapat bersifat fungsional, contohnya pendapatan dan pengeluaran, konsumsi dan investasi. Hubungan antara variabel-variabel juga dapat bersifat hubungan kasual, seperti hubungan antara meningkatnya pengeluaran konsumsi pemerintah dengan menurunnya tingkat pengangguran. Perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Harga ekonomi mikro. Analisis harga tentang suatu barang tertentu. Ekonomi makro. Analisis harga tentang harga keseluruhan. Unit analisis. Ekonomi mikro. Analisis tentang tingkah laku pelaku ekonomi tertentu, seperti produsen dan konsumen. Ekonomi makro. Analisis tentang permasalahan ekonomi secara keseluruhan, seperti pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Yang terakhir adalah tujuan analisis ekonomi mikro. Memahami bagaimana mengalokasikan faktor produksi agar capai kombinasi yang tepat. Ekonomi makro. Menganalisis pengaruh kegiatan ekonomi tertentu terhadap kinerja perekonomian secara nasional. Bagian selanjutnya adalah indikator prestasi kegiatan ekonomi makro. Beberapa data ekonomi makro yang dapat dijadikan acuan penilaian kemajuan kegiatan ekonomi makro antara lain adalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran, pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita, penggunaan tenaga kerja dan pengangguran, keadaan perubahan harga-harga atau inflasi, dan kestabilan kurs mata uang dalam negeri. Bagian A adalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Kestabilan neraca perdagangan dan neraca pembayaran merupakan salah satu indikator keberhasilan ekonomi. Neraca perdagangan yang surplus berarti jumlah ekspor lebih besar daripada jumlah impor. Neraca pembayaran yang aktif berarti aliran dana masuk dan hak suatu negara lebih besar daripada aliran dana keluar dan kewajibannya terhadap negara lain. Bagian B adalah pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita. Ketiganya merupakan variabel ekonomi yang saling berhubungan. Pendapatan nasional yang semakin meningkat akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang persentasenya melebihi persentase pertumbuhan penduduk akan mengakibatkan peningkatan pendapatan per kapita. Yang C adalah penggunaan tenaga kerja dan pengangguran. Pengangguran suatu negara dapat dilihat dari angka perbedaan antara angkatan kerja dan penggunaan tenaga kerja yang sesungguhnya. Suatu negara dianggap sudah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja yang penuh apabila tingkat penganggurannya kurang dari 4%. Bagian D adalah keadaan perubahan harga-harga atau inflasi. Inflasi merupakan gejala ekonomi yang paling tidak diinginkan karena akan menyebabkan perekonomian yang tidak stabil. Contoh dampak inflasi adalah kurangnya investasi di suatu negara, pelaksanaan pembangunan yang gagal, dan lain-lain. Inflasi yang terkendali merupakan salah satu indikator keberhasilan ekonomi. Bagian E adalah kestabilan kurs mata uang dalam negeri. Kestabilan kurs mata uang merupakan salah satu indikator keberhasilan ekonomi. Kurs mata uang yang tidak stabil merupakan indikator kinerja ekonomi yang tidak baik. Kebijakan ekonomi makro, langkah-langkah kebijakan ekonomi makro yang dilakukan oleh suatu negara biasanya ditentukan dengan apa tujuan yang ingin dicapai.
Tujuan kebijakan ekonomi makro biasanya adalah untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi. Antara lain adalah menstabilisasikan neraca pembayaran dan cross-border asing. Neraca pembayaran adalah suatu pembukuan yang menggambarkan aliran ekonomi dari suatu negara. Sedangkan cross-border asing adalah berapa mata uang yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing. Selanjutnya adalah mengusahakan pertumbuhan ekonomi. Dalam pertumbuhan ekonomi terdapat 4 komponen utama, yaitu akumulasi modal, perkembangan teknologi, perkembangan penduduk, dan tenaga kerja. 3 adalah mencapai penggunaan tenaga kerja dengan penuh tanpa ada inflasi. 4 adalah menghindari masalah inflasi. Masalah inflasi biasanya diakibatkan karena suatu negara mencetak mata uangnya secara berlebihan atau permintaan dari barang atau jasa yang berlebihan. Kelima adalah menstabilisasikan kegiatan ekonomi. Menstabilisasikan kegiatan ekonomi memiliki ciri-ciri seperti penggunaan tenaga secara penuh, harga yang stabil, dan keseimbangan antara kegiatan ekspor dan impor. Kristalisasi kebijakan ekonomi makro. Kristalisasi kebijakan ekonomi bertumpu pada 3 kebijakan yang diharapkan untuk mengatasi ketimpangan yang ada. Ketiga kebijakan tersebut adalah kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan segi penawaran. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka memengaruhi jumlah uang yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja perekonomian. Contohnya adalah terjadi kelesuan di bidang investasi. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dapat memengaruhi jumlah pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Contoh kebijakan fiskal adalah sektor perpajakan. Kebijakan dengan arah harga murah dan bermutu. Kebijakan yang bersifat moneter dan fiskal adalah kebijakan dengan arah permintaan. Dengan arah penawaran, kebijakan yang kita terapkan adalah kebijakan dengan arah harga murah dan bermutu. Hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai berikut. Pertama, mengendalikan keadaan sedemikian rupa sehingga pekerja tidak dapat menaikkan upah yang berlebihan yang melebihi kenaikan produktivitas. Yang kedua, mendorong pengusaha untuk menciptakan efisiensi dalam penggunaan biaya. Terima kasih sudah menonton video ini.